Good morning, student. How are you today? I hope you're fine. Are you ready to study with me today? Today we will going to learn about human digestive system. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Kita akan kembali mengenal diri kita sendiri. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pernafasan kita. Hari ini kita akan belajar tentang pencernaan kita. Ya. Oke, are you ready? Nah, anak-anak, apa yang kamu bayangkan ketika kamu melihat makanan? Wow, it's very delicious, ya. Ini sangat enak, Bu Lia. Nah, makanan yang kita makan itu untuk apa sih? Mengapa kita perlu makan? Makanan apa yang kita perlukan? Makanan yang enak saja atau kita perlu makanan-makanan jenis apa saja untuk tubuh kita? Nah, anak-anak, sebenarnya makanan yang kita makan itu ada alasannya mengapa kita memakan itu. Karena ada manfaat makanan itu untuk tubuh kita. Lalu, mengalami apa saja? Apakah itu diperlukan oleh tubuh kita? Apakah ayam, ya kayaknya ayam itu enak ya, ayam bakar itu diperlukan oleh tubuh kita? Diperlukan oleh apa? Bagian apa? Apakah dalam bentuk ayam utuh? Ternyata tidak ya, harus dicerna dulu menjadi zat yang siap untuk tubuh kita. Contohnya begini, kalau kamu perhatikan kuku kita atau rambut kita, lambat laun akan terus bertambah panjang. Mengapa kok bertambah panjang, Bu Lia? Dari mana kok bisa? Ternyata dia butuh zat makanan atau zat gizi untuk membentuk pertumbuhan sel tubuh. Salah satunya adalah kuku, rambut, dan masih banyak sel yang lain. Nah, tetapi dia tidak memerlukan makanan itu dalam bentuk utuh. Misalnya nih, kalau untuk proses pertumbuhan, kita butuh protein. Jadi membentuk tulang kita butuh salah satunya protein dan kalsium. Dari mana kita dapatkan? Dari makanan yang mengandung protein dan kalsium. Contohnya dari ikan, dari daging. Apakah daging ayam itu bisa langsung diambil untuk menggunakannya untuk proses pertumbuhan? Ternyata tidak, harus diubah dulu menjadi protein yang bisa digunakan untuk proses pertumbuhan. Nah, mengubahnya menjadi protein itulah yang dilakukan oleh organ pencernaan kita. Jadi apa yang dimaksud dengan pencernaan berarti? Oh, proses pencernaan itu berarti process of crushing and converting the food into small absorbable substance. Jadi proses untuk menghancurkan dan menguraikan makanan yang besar itu atau utuh itu menjadi partikel atau zat yang ukurannya lebih kecil yang bisa diserap oleh tubuh kita. Nah, itu tugasnya organ pencernaan kita. Tugasnya berat ya? Iya, tugasnya berat. Jadi kita akan lihat satu persatu. Oke? Nah, di dalam tubuh kita sendiri, di dalam organ pencernaan kita sendiri, proses itu, makanan itu dicerna dan akan menghasilkan nutrisi yang kita sebut dengan nutrien ya. What is the function of nutrient? Mengapa kita harus makan, Bu Lia? Apa saja sih manfaat nutrisi itu bagi tubuh kita? Bagaimana kalau seandainya kita tidak makan? Oke. The first function of nutrient to our body is to produce energy, untuk menghasilkan energi atau tenaga ya. Sama seperti kendaraan tidak bisa berjalan kalau tidak cukup bahan bakar. Handphone tidak bisa bekerja dengan baik kalau tidak dicas, tidak cukup dayanya. Sama dengan tubuh kita. Tubuh kita tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik, tidak bisa bergerak, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak kuat untuk berpikir kalau tidak memiliki energi. Dari mana energinya? Dari makanan yang kita makan. Jadi apakah makanan yang kita makan itu penting? Sangat penting, karena kalau tidak makan maka kita akan menjadi lemah dan tidak bisa melakukan kegiatan kita dengan baik ya. The first is to produce energy and then
The second, to build new cell, untuk membentuk sel yang baru di dalam tubuh kita. Anak-anak, seiring dengan proses pertumbuhan kita, maka tubuh kita akan terus membentuk sel-sel yang baru. Sel tulang, sel otak. Sel itu apa sih? Sel itu berarti zat atau makhluk hidup terkecil dalam tubuh kita yang menyusun tubuh kita. Dan masing-masing tubuh kita itu tersusun atas sel-sel dalam jumlah yang sangat banyak. Dari mana itu? Itu terbentuk dengan membentuk sel-sel yang baru terus-menerus yang mendapatkan nutrisi dari yang makanan yang kita makan. Jadi kalau nutrisinya cukup, maka bisa membentuk sel-sel yang baru. Makanya kalau mau pertumbuhannya baik, kamu mau bertambah besar, ya berarti harus makan supaya bisa membentuk sel-sel tubuh yang baru. Mulai dari sel di dalam tubuh sampai di luar tubuh, ya. Selain itu, kalau ada bagian sel yang rusak, maka tugasnya salah satu nutrisi itu untuk replace the damaged cell, mengganti sel tubuh yang sudah rusak. Contohnya, kalau kamu terluka, maka sel kulitnya akan menjadi rusak. Nah, sel kulit akan menjadi rusak dan tugasnya zat gizi atau nutrisi itu untuk membentuk kembali sel-sel kulit yang baru supaya menutup luka atau bagian sel kulit yang sudah rusak itu. Nah, penting ya, makanan penting. Oke. Tidak kalah pentingnya adalah to build the body immune, untuk membentuk kekebalan tubuh kita. Apa maksudnya, Bu Lia? Di dalam tubuh kita itu ada zat, nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya, ada zat khusus yang berfungsi untuk mengalahkan kuman atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita secara natural, secara alami. Nah, itu hanya bisa kita miliki kalau kita memiliki nutrisi yang baik dan cukup untuk membentuk body immune. Jadi, makanan yang kita makan itu sangat penting. Tetapi yang lebih penting bukan rasanya, tetapi nutrisi yang terkandung di dalam makanan itu. Berarti mulai sekarang, kalau kamu makan, jangan hanya pikirkan yang penting rasanya enak, tetapi apakah makanan yang kamu makan itu memiliki kandungan nutrisi yang cukup atau tidak untuk tubuhmu, supaya kita punya energi yang cukup, bisa membentuk sel yang baru dan mengganti yang sel yang rusak, dan membentuk kekebalan tubuh kita supaya kita tidak mudah sakit dan terserang penyakit. Oke? Nah, lalu kita lihat proses apa sajakah yang terjadi di dalam pencernaan kita. Di dalam proses atau mengubah makanan menjadi ukuran yang lebih kecil dan siap untuk diserap oleh tubuh kita, ada dua jenis proses pencernaan yang terjadi. The first is mechanical digestive atau proses pencernaan mekanik. Apa itu proses pencernaan mekanik? Is a digestive process that help by motion of digestive organ. Jadi pencernaan mekanik itu artinya adalah proses menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil dengan gerakan yang dilakukan oleh organ pencernaan. Contohnya pada gambar itu ya, makanan yang semula ukurannya besar akan menjadi lebih kecil jika dikunyah oleh gigi. Nah, gigi mengunyah itu berarti prosesnya adalah menghaluskan makanan, tetapi dengan gerakan yang dilakukan oleh gigi. Karena dilakukan oleh gerakan organ pencernaan, maka proses pencernaan itu adalah proses pencernaan mekanik. Ya, mekanik. Berarti proses pencernaan yang dilakukan oleh gerakan organ pencernaan kita. Dan yang kedua, the second, are chemical digestive, proses pencernaan kimiawi. Bedanya, kalau proses pencernaan kimiawi ini berarti proses pencernaan tidak oleh gerakan. Sama sekali bukan karena gerakan, tetapi karena cairan khusus di dalam tubuh kita. Nah, supaya lebih mudah, perhatikan gambar. Chemical digestive is digestive process helped by enzymes. Jadi, proses pencernaan yang dibantu oleh enzim. Enzim itu apa, Bu Lia? Enzim itu cairan di dalam tubuh kita.
cairan khusus yang digunakan untuk mencerna di dalam tubuh kita. Bulia meminjam salah satu iklan ya. Nah, anak-anak, iklan Redoxon ini perhatikan ketika tablet Redoxon yang ukurannya besar itu dimasukkan ke dalam air, maka tablet itu akan hancur. Bukan karena tabletnya diputar atau digiling di dalam air, tetapi secara otomatis akan hancur ketika dia terkena air. Nah, sama dengan proses pencernaan kimiawi dalam tubuh kita. Jadi, tubuh kita memiliki cairan tertentu, sehingga dengan cairan itu maka zat-zat makanan itu akan dihancurkan oleh cairan tersebut. Itu bedanya dengan mechanical digestive. Oke, sampai di sini mengerti ya? Nah, lalu alat-alat apa saja sih yang kita gunakan untuk mencerna makanan? Tentu kamu langsung mengatakan, oh yuk, mulut Bulia. Oke, setelah mulut kira-kira apa lagi? Ada yang tahu berikutnya? Apakah hanya mulut saja? Ternyata banyak sekali alat di dalam tubuh kita yang tugasnya untuk mencerna makanan. Oke, kita lihat. There are digestive organ. The first digestive organ is mouth, ya, mulut. Ini adalah organ pertama. And then from the mouth, food is going to the esophagus. Esophagus atau kerongkongan. Sama-sama berada di dalam leher ya. Di awal ketika kita berbicara tentang pernafasan, kamu tahu bahwa di bagian leher ada saluran pernafasan throat atau tenggorokan. Ternyata ada juga esophagus atau kerongkongan. Jadi ada dua saluran di dalam leher kita. Nah, sama-sama bisa berasal dari mulut juga. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. From the esophagus, food is going to the stomach. Ya, masuk ke dalam lambung. From the stomach, going to the small intestine. Ya, ke usus halus. Usus halus kita yang ini ya. From the small intestine, going to the large intestine. Ya, usus besar. Usus besar itu mulai dari yang penampang naik, melintang, dan penampang yang turun ini. Ini adalah usus besar. And then the end is in the rectum and anus. Ya, ada rektum dan anus pada akhir proses pencernaan. Akhir organ pencernaan. Nah, kita akan lihat satu persatu, one by one. In the mouth. Kalau kita makan, makanan pertama masuk ke dalam mulut, kira-kira proses pencernaan apa yang terjadi? Tadi ada dua ya, mechanical and chemical. Kira-kira proses yang mana yang terjadi? Apakah bisa dua-duanya? Apakah salah satu, harus salah satu? Kita akan lihat satu persatu. Yang pasti ketika kamu makan, maka kamu mengunyah makanan di dalam mulut. Betul ya? Nah, makanan yang kita kunyah itu berarti mengalami proses pencernaan secara apa? Oke, good. Mekanik. Proses pencernaan mekanik yang dilakukan jelas oleh gigi. Oke. Mechanical digestion by teeth and tongue. Help by teeth and tongue. Jadi, proses pencernaan mekanik terjadi di dalam mulut yang dibantu oleh gigi. Jadi, gigi yang bergerak mengunyah makanan menjadi lebih halus dibantu oleh lidah. Lidah berfungsi untuk mengecap rasa, selain itu juga mengatur posisi letak makanan kita mau dikunyah di bagian gigi yang mana. Begitu ya. Tetapi ternyata di mulut juga terjadi chemical digestion, helped by saliva, dibantu oleh proses pencernaan kimiawi yang dikerjakan oleh air liur. Air liur kita mengandung salah satunya, selain mengandung air juga mengandung amilase enzymes. Jadi mengandung enzim amilase. Kalau tadi oleh enzim berarti kan chemical ya. Dibantu oleh enzim amilase. Enzim amilase itu tugasnya to break down starch into simple sugar. Untuk menghancurkan, mencerna zat tepung menjadi zat gula yang sederhana. Contohnya, yang mengandung zat tepung itu apa saja sih Bulia? Ya, nasi, roti, mie, singkong, dan masih banyak yang lain. Ya. Nah,
Ketika kita makan makanan yang mengandung zat tepung, maka ketika dia dicampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase, maka zat tepung itu akan diubah menjadi zat gula sederhana. Untuk membuktikannya, cobalah mengunyah nasi putih tawar tanpa campuran apapun. Kunyah dalam waktu yang lama. Semula kamu akan merasa bahwa nasi putih itu rasanya tawar atau tidak berasa. Tapi setelah kamu kunyah lambat laun dan tercampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase, maka nasi putih yang semula tawar itu akan terasa manis. Dari mana kok bisa manis? Apakah ada gulanya? Tidak. Itu karena enzim amilase mengubah zat tepung itu menjadi zat gula yang sederhana. Nah, nanti proses berikutnya akan diubah menjadi zat gula yang lebih banyak atau lebih kompleks. Oke? Nah, perhatikan anak-anak, ketika makanan sudah dicerna di dalam mulut, makanan itu kita telan. Nah, perhatikan ini ada dua saluran di dalam leher kita. Saluran yang pertama yang ini yang kita sebut dengan throat atau tenggorokan, yang ini esophagus atau kerongkongan. Ketika kita menelan, lihat ini ada selaput yang kita sebut epiglotis. Ketika kita menelan, maka selaput epiglotis ini akan menutup saluran yang ke pernafasan supaya makanannya tidak nyasar masuk ke dalam saluran pernafasan, tetapi masuk ke saluran pencernaan. Itu sebabnya kalau kamu makan, kamu harus konsentrasi supaya makanannya tidak masuk ke saluran yang salah. Kalau masuk ke saluran yang salah, kamu akan menjadi tersedak. Nah, jadi tersedak itu berarti efek refleks dari tubuh kita untuk mengeluarkan makanan yang tersesat itu tadi ya, tersesat masuk ke saluran pernafasan. Oke. The second part, dari makanan yang dari mulut setelah dicerna di mulut, maka makanan dikirimkan ke kerongkongan. Nah, ternyata in the esophagus there are no digestive process, tidak ada proses pencernaan yang terjadi secara khusus. Hanya ada gerakan untuk mendorong makanan itu masuk ke bagian yang berikutnya. Ya, they are peristaltic motion. Itu yang kita sebut dengan gerakan peristaltik, yaitu gerakan squeezing and pushing of esophagus walls. Gerakan meremas dan mendorong yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam bagian pencernaan berikutnya. Dan gerakan ini akan menjadi jauh lebih mudah kalau kita memakan makanan yang banyak mengandung air, ya. Oke. The third part is stomach. Setelah makanan dari esophagus, makanan akan masuk ke dalam lambung. Nah, apa yang terjadi di lambung? Di lambung, makanan kita mengalami pencernaan mechanical digestion by stomach wall. Jadi makanan kita akan dicerna secara mekanik oleh dinding lambung, oleh gerakan yang dilakukan oleh dinding lambung meremas makanan dan mengaduk makanan itu supaya lebih mudah halus, ya. Itu sebabnya disebut mechanical digestion. Tetapi proses di dalam lambung sendiri didominasi, paling banyak prosesnya bukan mechanical tetapi chemical. Yang paling banyak adalah proses pencernaan kimiawi, maaf ya. Proses pencernaan kimiawi, chemical digestion by gastric juice. Nah, di dalam lambung kita ternyata ada cairan, ya, terdiri dari banyak cairan, dan cairan itu dihasilkan sendiri oleh dinding lambung yang kita sebut sebagai cairan dinding lambung atau gastric juice. Nah, cairan dinding lambung sendiri ini mengandung tiga jenis cairan. There are gastric acid, pepsin, and renin enzymes. Jadi cairan yang pertama, jenis cairan yang pertama adalah cairan yang kita sebut dengan asam lambung. Nah, gastric acid the function of gastric acid is to kill germs. Jadi tugasnya asam lambung itu adalah untuk membunuh kuman sekaligus mengasamkan makanan supaya lebih mudah dicerna. Jadi kalau makanan kita mengandung
kuman bersama makanan yang kita telan itu ada kumannya, maka oleh asam lambung akan dibunuh karena mengandung asam lambung yang sangat efektif untuk membunuh kuman, ya. Lalu juga mengandung enzim pepsin dan renin yang berfungsi untuk mencerna protein yang kita konsumsi. Kira-kira makanan diproses di dalam lambung itu sekitar 3-4 jam. Jadi cukup lama, ya. Oke. Setelah proses itu terjadi, kira-kira dalam rentang waktu sampai 4 jam, maka makanan itu akan dikirim ke bagian pencernaan yang berikutnya, yaitu small intestine. Nah, usus halus kita merupakan organ pencernaan yang paling panjang dan prosesnya paling lama dibandingkan dengan bagian pencernaan yang lain. Nah, tetapi di setiap bagian usus halus kita ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, berdasarkan fungsi dan kerjanya, maka kita bedakan menjadi 3. First is duodenum atau usus 12 jari. Jadi usus halus pertama ini bagian yang 12 jari. Kenapa namanya 12 jari? Ya kira-kira karena ukurannya sekitar 12 kali jari-jari kita, ya. 12 jari itu usus halus yang pertama. Setelah itu bagian yang kedua, the second is jejunum, usus kosong. And then bagian yang ketiga, the third is ileum atau usus penyerapan. Oke, kita akan lihat satu persatu, ya. Ini duodenum. There are chemical digestion. Jadi pada usus halus kita tidak ada lagi proses pencernaan mekanik yang terjadi. Semua prosesnya sudah pencernaan kimiawi. Berarti tidak ada lagi gerakan, hanya cairan. Nah, di dalam usus 12 jari, cairan yang membantu usus 12 jari untuk mencerna makanan berasal dari ini, kantong empedu dan cairan yang berasal dari pankreas yang ini. Chemical digestion by pancreatic juice, ya, dari cairan pankreas, and bile from gallbladder in liver, dari kantong empedu yang ada di hati. Ini hati, ya. Jadi mengandung kantong empedu, dan kantong empedu ini menghasilkan empedu yang dikirimkan ke usus 12 jari, ditambah lagi dengan cairan dari pankreas, dikirimkan ke usus 12 jari untuk membantu proses pencernaan. Empedu sendiri berfungsi untuk membantu mencerna lemak, sedangkan cairan pankreas membantu untuk mencerna zat gula, membantu untuk mencerna protein dan zat gula di dalam makanan. Oke, the second part is jejunum atau usus kosong. Bedanya apa? Di dalam usus kosong itu proses pencernaannya masih chemical digestion, tetapi enzim is produced by small intestine juice. Jadi enzimnya dihasilkan sendiri oleh enzim yang berasal dari dinding usus halus. Jadi cairannya berasal dari usus halus sendiri untuk mencerna makanan menjadi lebih halus. Nah, setelah dicerna, maka makanan akan masuk ke dalam usus penyerapan, ileum. Nah, ketika sudah masuk ke dalam ileum, harapannya semua makanan sudah siap serap, ya, sehingga ileum is absorbable of nutrients by villi. Jadi di dalam usus halus yang bagian ketiga itu usus penyerapan, tugasnya untuk menyerap semua nutrisi dari makanan yang kita makan. Kalau ada zat gula, ada protein, vitamin, minerals, etc. ya, ada berbagai macam zat-zat nutrisi dalam tubuh kita yang kita makan dari makanan yang kita makan. Nah, diserapnya dengan bantuan jonjot-jonjot ini, ya, yang bergerak-gerak ini yang disebut dengan villi atau jonjot-jonjot. Kenapa harus jonjot-jonjot? Supaya penyerapannya menjadi lebih maksimal, proses penyerapannya menjadi lebih baik. Nah, maka setelah makanan lewat ke usus halus, makanan itu tidak lagi mengandung nutrisi,
ya, tinggal ampasnya, ampas dan masih ada airnya dikirimkan ke bagian berikutnya, large intestine. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh usus besar? Di dalam usus besar ada 3 bagian usus besar tetapi dengan fungsi yang sama, yaitu bagian naik, up, and then horizontal and then the down. Bagian naik, melintang dan turun, ini sama-sama usus besar. Apa fungsinya usus besar dalam proses pencernaan? To absorb water and salt. Jadi ampas yang berasal dari usus halus yang sudah diserap nutrisinya itu di usus besar tinggal diserap, yang diserap tinggal air dan garam-garamannya. Setelah diserap air dan garam-garaman, maka proses berikutnya adalah sebelum dibuang, supaya lebih mudah dibuang, maka dilakukan proses decaying, proses pembusukan to form feces, untuk membentuk feces atau ampas yang sudah berupa feces supaya lebih mudah dibuang. Nah, proses decaying ini, proses pembusukan ini biasanya dibantu oleh bakteri-bakteri di dalam usus besar kita, tetapi bukan bakteri jahat, tetapi yang kita sebut dengan bakteri baik, ya. Bakteri baik yang membantu untuk membusukkan makanan sehingga lebih mudah dibuang. And then the last is excreted to the rectum and anus, dibuang melalui lubang anus. Kira-kira proses yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk mencerna makanan mulai dari lambung sampai ke menjadi feces dan dibuang melalui anus itu kira-kira 24 jam. Jadi kira-kira kalau kita makan pagi, siang, malam, nah harapannya pagi itu sudah dibuang kembali dalam bentuk feces. Sudah tinggal sisa yang harus kita buang. Jangan membiarkan sisa makanan itu terlalu lama di dalam usus besar kita. Itu akan menimbulkan penyakit. Okay? There are all of a digestive organ and process. Nah, berarti mulai hari ini kalau kita makan, yang penting bukan apakah makanan yang kita makan itu enak atau tidak, tapi yang penting adalah apakah makanan kita itu mengandung zat gizi yang kita perlukan atau tidak. Karena makanan berupa makanan enak itu hanya untuk kepentingan mulut yang sebentar saja, tetapi sisanya itu apakah itu dibutuhkan atau tidak oleh tubuh kita. Nah, tadi prosesnya the first in the mouth and then going to the esophagus by peristaltic motion and then stomach, that experience of chemical and mechanical process, and then going to small intestine and then large intestine, and the last is anus to form feces. Okay? Kira-kira mengerti ya anak-anak ya? Kira-kira itu yang terjadi di dalam tubuh kita tentang makanan yang kita makan, untuk apa kita makan, lalu apa yang terjadi, dan makanan itu ternyata sangat penting untuk tubuh kita. So, mulai hari ini hindari makanan-makanan yang hanya enak saja tetapi tidak sehat. Makan makanan yang sehat dan yang penting itu memenuhi kebutuhan tubuh kita. Okay, I think our meeting is enough for today. See you again in the next class. Bye-bye.